Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Oke, untuk materi pertemuan pertama kali ini, kita akan memulai dengan materi yang berjudul Pola Bilangan dan Ragam Pola Bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi, polanya itu jelas, aturannya juga jelas. Jadi, ketika ditanya suku keberapanya atau suku berikutnya itu jelas. Nah, di sini ada contoh soal. Tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian, tulis dua suku berikutnya. Jadi, pola bilangan itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, dan juga bisa dibagi. Tergantung polanya itu seperti apa. Ketika ia ditambah sekian-sekian berurutan dengan pola yang sama, berarti ditambah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan contoh soal. Yang pertama itu 6, 13, 20, 27. Oke. 6, 13, 20, 27. Nah, kalau kita lihat susunannya itu ditambah dengan 7. Berarti 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. 13 ditambah 7 hasilnya 20. 20 ditambah 7 hasilnya 27. Jadi, untuk menentukan suku berikutnya itu tinggal kita tambahkan dengan 7. Berarti 27 ditambah 7 hasilnya adalah 34. 34 ditambah 7 hasilnya adalah 41. Jadi, dua suku berikutnya itu adalah 34 dan 41. Nah, ini yang disebut dengan aturan pola. Dan ini yang disebut dengan dua suku berikutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan contoh soal selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu 1, 3, 6, 10. Nah, kalau kita lihat dari susunan ini ditambah. Namun ditambahnya ini secara berurutan. Misal 1, 3, 3, 6, 6, 10. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, berarti untuk menentukan suku berikutnya itu kita tambahkan dengan angka 5. Berarti 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21. Nah, jadi dua suku berikutnya itu adalah 15 dan 21. Oke. Nah, soal berikutnya yaitu 19, 15, 11. Nah, 19 ke 15 berarti ini tuh dikurang dengan 4. Berarti 19, 15, 15, 11. 19 dikurang 4 hasilnya 15. 15 dikurang 4 hasilnya 11. Berarti untuk menentukan suku berikutnya itu kita kurangkan dengan 4. 11 dikurang 4 hasilnya adalah 7. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya itu adalah 7 dan 3. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ragam pola bilangan. Ragam pola bilangan itu ada 4. Yang pertama itu pola bilangan persegi. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Dan yang keempat, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu pola bilangan persegi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus.
Lalu apa rumus pada pola bilangan persegi? Rumusnya itu adalah N pangkat 2. Jadi rumus pada pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. N itu apa? N itu adalah banyaknya suku. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menentukan suku ke-18. Berarti suku ke-18 adalah N-nya berapa? 18. 18 pangkat 2. Berarti 18 dikali 18. Berarti hasilnya berapa? 18 dikali 18. Hasilnya adalah 324. Nah, jadi suku ke-18 pada pola bilangan persegi adalah 324. Oke. Nah, yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, di sini ada contohnya. Pada pola persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah N dikali N ditambah 1. Nah, jadi untuk rumus pada pola bilangan persegi panjang adalah N dikali N ditambah 1. N itu apa? N itu sama seperti tadi. N adalah banyaknya suku. Nah, di sini sukunya itu kita ditugaskan untuk mencari suku ke-14. Berarti N-nya itu adalah 14. 14 dikali 14 ditambah 1. Berarti 14 dikali 14 ditambah 1 berarti 15. Berarti 14 dikali 15 hasilnya adalah 210. Jadi suku ke-14 pada pola bilangan persegi panjang adalah 210. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Nah, jadi untuk rumus pada pola bilangan segitiga adalah 1/2 N dikali N ditambah 1. Nah, jadi untuk rumus pola bilangan segitiga itu 1/2 N dikali N ditambah 1. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menentukan pola ke-12 dan di sini juga sudah ada jawabannya. 1/2 N dikali N ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 12. Berarti N itu adalah 12. 1/2 dikali 12 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 13. 13 ini dari 12 ditambah 1. Nah, 1/2 dikali 12 dikali 13 hasilnya adalah 6 dikali 13 sama dengan 78. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini dari 1/2 dikali 12 dikali 13. Nah, 12 ini kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 13 hasilnya adalah 78. Jadi pola ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan baris keempat pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan jumlah pada baris tersebut. Nah, kalau tentukan baris keempat, mau nggak mau harus dibikin polanya. Nah, cara untuk membuat segitiga Pascal adalah kamu harus menulis angka 1 sebagai puncak, kemudian kiri kanan 1. Contohnya seperti ini. 1 sebagai puncak, 1 kanan dan 1 kiri. Oke. Nah, di sini kita akan membuat
segitiga Pascal pada baris keempat supaya kalian bisa lebih memahaminya. Nah, 1 sebagai titik puncak, 1 kanan dan 1 kiri. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 kanan, 1 kiri. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 kanan dan 1 kiri. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1 kanan dan 1 kiri. Nah, ini yang disebut dengan pola baris keempat pada segitiga Pascal. Oke, kita ulangin lagi. Jadi, untuk membuat segitiga Pascal itu 1 sebagai puncak, 1 kanan dan 1 kiri. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 kanan dan 1 kiri. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 kanan dan 1 kiri. 1 ditambah 3 berarti 4. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 1 kanan dan 1 kiri. Nah, jadi ini pola baris keempat pada pola bilangan segitiga Pascal. Oke. Nah, di sini kemudian tentukan jumlah pada baris tersebut. Nah, kalau ditugaskan untuk menentukan jumlah pada baris tersebut berarti harus menggunakan rumus. Jadi, rumus pada pola bilangan segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat n min 1. Nah, berarti di sini untuk menentukan jumlah pada baris keempat pola bilangan Pascal berarti kita masukkan rumusnya, berarti 2 n-nya berapa? 4 min 1. 2 pangkat 4 min 1 berarti 2 pangkat 3, karena 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, jadi jawabannya itu adalah 8. Selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, di sini ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.